Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan karunia, melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat mempelajari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan beramal soleh di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tak lupa salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini lanjutan dari penjelasan firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Doa orang-orang yang mendalam keilmuan mereka tentang Al-Quran. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya
Mereka mengimani semua ayat-ayat Allah, baik yang bersifat muhkam ataupun yang bersifat mutasyabih. Dan mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa sebab yang bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama yang bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua keburukan. Seperti malam ini, ketika para jamaah dimudahkan menghadiri sholat maghrib berjamaah, dimudahkan menjalankan sholat ba'diyah, dimudahkan untuk mengikuti kajian tafsir. Ini semua semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyandarkan ini semua kepada diri kita. Misalnya, saya bisa mengerjakan amal soleh ini karena kekuatan saya, karena kepintaran saya. Jangan. Namun kita supaya senantiasa bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala yang kita lakukan atau dalam segala yang kita tinggalkan. Misalnya ketika kita mampu menjauhi kemaksiatan, maka itu karena Allah yang memberikan hidayah, petunjuk dan pertolongannya kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan kaum muslimin. Ya. Sekali lagi, apabila kita mampu menghadirkan perkara ini dalam kehidupan kita, maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita, hidayah yang sempurna kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kunci pokok segala kebaikan adalah dengan kita mengilmui, meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini prinsip utama seorang mukmin mukminah, ya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, seperti malam ini sudah Allah takdirkan dan kita juga menempuh ikhtiar, ya, menempuh sebab, lalu Allah mudahkan kita untuk menjalankan sebab-sebab tersebut. Maka sepakat al-arifun, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang, ya, nama dan sifat-sifat Allah, bahwa asal semua kebaikan itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana asal khizlan, berpalingnya Allah dari hamba, itu juga, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah
Jangan pernah kita meninggalkan bersandar kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Seperti mengulang-ulang doa kita misalnya. Kemudian sebab kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah secara keseluruhan, lahir dan batin. Jadi kalau Bapak Ibu pingin mendapatkan hidayah, maka ikutilah agama Allah dengan totalitas, ya, dengan sempurna, dengan kamil, ya, dan syamil, ya, meliputi semuanya. Jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh. Kalau asing cocok dilakoni, sing gak cocok nafsune gak dilakoni. Jangan seperti itu, ya. Jadi ikutilah dan berpegang teguhlah dengan agama secara lahir dan batin. Allah menyebutkan dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Ini jaminan, ya. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan orang yang mengikuti, orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dia akan mendapatkan bimbingan petunjuk Allah, mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dunia dan akhirat. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, surah Muhammad ayat 17. Walladzina tadau, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk agama Allah, zadahum hudan, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Masya Allah. Semakin para bapak dan ibu berpegang teguh mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka akan bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Angka kaping 3. Di antara kunci hidayah, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya. Maca Quran angen-angen sak maknani. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan aqwam. Itu isim tafdhil superlatif, artinya paling atau ter. Aqwam berarti yang paling lurus, yang paling lurus. Ini kaum muslim, jaminan orang yang mengikuti Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungkan kandungan makna Al-Quran, dan berkomitmen akan mengamalkan Al-Quran, maka otomatis dia akan mendapatkan aqwam, petunjuk yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Dan kata Allah, Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Masya Allah, ya, perhatikan kaum muslimin, kata Ibnu Katsir, di dalam ayat ini Allah memuji Al-Quran yang mulia
yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Al-Quran Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang paling jelas. Masya Allah ya. Paling lurus maksudnya apa? Aqwam, paling lurus dalam tuntunan berkeyakinan, paling lurus dalam beramal, paling lurus dalam bertingkah laku ya. Maka orang yang mengikuti Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikannya dan paling lurus petunjuknya dalam semua keadaannya. Ini yang nomor 3. Cara yang keempat, apabila kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mentaati dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Dialah Allah arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sepakat para ulama makna al-huda di dalam ayat ini yaitu ilmu yang bermanfaat. Adapun dinul haq dalam ayat ini, agama yang benar, adalah amal soleh. Amal soleh. Jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik petunjuk yang akan membimbing manusia untuk menetapi jalan yang lurus dalam berilmu dan beramal. Masya Allah ya. Naam. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang hendak berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi mereka yang banyak menyebut Allah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ketika jenengan banyak menyebut Allah alias zikir kepada Allah, maka Allah akan semakin ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum, elingo marang aku bakal iring marang seliramu. Kan begitu kata Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur nikmat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hati. Bahkan dalam hadis At-Tirmidzi kaum muslimin, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul mali khair nattakhidhu, ya Rasulullah, harta seperti apakah yang paling baik yang harus kami kumpulkan, yang harus kami simpan? Maka Rasul mengatakan 3 perkara yang harus kita raih, kita simpan, kita usahakan. Apa itu? Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu alal iman au fil iman. Masya Allah. Simpanan terbaik itu kata Rasul yang pertama, lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur seperti apa? Hati yang bersyukur itu ketika mendapat nikmat dia berpikir bagaimana cara mensyukuri nikmat.
Ketika mendapat nikmat dia berpikir bagaimana cara menggunakan nikmat ini agar supaya Allah ridho kepada kita. Hati yang bersyukur selalu berpikir ke sana. Apakah amalan saya ini diterima atau tidak oleh Allah, cocok nggak dengan yang Allah inginkan sebagai pemberi nikmat. Nah, itu hati yang bersyukur. Sebab hati yang bersyukur menyadari semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun nikmat dari Allah, sampai setetes air minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu fi imanihi. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam mewujudkan keimanannya, dalam mewujudkan akhiratnya. Masya Allah. Ini harta simpanan yang harus Bapak Ibu dapatkan. Istri yang solehah, istri yang senantiasa berpikir bagaimana membahagiakan suaminya, bagaimana menjadikan suaminya itu ridho kepadanya, bagaimana menjadikan suaminya itu dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu istri yang soleha. Ketika dia bangun malam untuk sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan ke wajah suaminya. Mas, bangun mas. Masya Allah. Ojo di sak timbo, sak cepo enggak, percikan. Nah, begitu. Atau sebaliknya, ketika suami bangun malam, hendak sholat malam, dibangunkan istrinya. Dek, tangi dek. Kalau enggak mau bangun, diciprati dengan air wajahnya. Masya Allah. Inilah rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kaum muslimin, di antara sebab datangnya hidayah, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama. Kenapa harus mengikuti para sahabat? Sebab Allah yang memerintahkan kita mengikuti pemahaman sahabat dalam beragama. Sebab mereka generasi pertama umat Islam. Mereka itu as-sabiqunal awwalun, yang pertama masuk Islam. Mereka murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyaksikan turunnya wahyu. Mereka yang langsung mendapatkan gemblengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling bersih, yang paling selamat. Ibaratnya kalau kita mau datang ke sungai untuk mengambil air yang masih murni, kita harus kembali kemana? Ke sumbernya. Betul gak? Kalau kita ngambil di sini, air yang di sini sudah kotor ya, nggak kolu untuk digunakan minum atau mencuci. Banyak bangkai di atas sana itu, banyak pampers ya, pembalut dan sebagainya, semua dibuang ke sungai, limbah-limbah dan sebagainya. Belum lagi ya, obat-obat dari persawahan. Pokoknya nggak layak diminum air yang di belakang sini. Namun kalau Anda urut ke depan ya, ke sumbernya sana, maka airnya akan jernih, bersih. Nah, seperti itulah agama kita saat ini. Sudah berapa generasi? Sudah 1445 tahun ya, dari Rasulullah. Berarti sudah banyak campur aduk di sini. Maka supaya selamat, kembali ke pemahaman awal. Nah, begitulah kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 137. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, bimisli ma amantum bih, seperti keimanan yang kalian miliki. Ingat, Quran turun kepada siapa waktu itu? Sahabat, Pak. Allah mengatakan jika mereka beriman bimisli, seperti ma'amantum bih, keimanan yang kalian miliki, yang imannya para sahabat, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk.
Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, tidak mau beriman seperti imannya para sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Syiqaq, perpecahan. Lihat orang-orang yang tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, pecah, Pak. Ada sekte A, sekte B, banyak. Nabi mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa yang satu? Mereka adalah orang yang berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Masya Allah. Nah, jelas. Maka pahamilah agama dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka lah orang yang keimanannya sempurna, sebab mereka langsung di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, kaum muslimin, sebab datangnya hidayah meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang yang soleh sebelum kita. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadu. Fabihudahu muqtadi, kata Allah. Maaf. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ayat ini memerintah siapa? Ayat ini memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti umat terdahulu, yaitu nabi-nabi terdahulu yang sudah mendapat petunjuk. Maka dengan mengikuti orang-orang soleh sebelum kita baca sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi, kita baca akhlak Nabi Musa, akhlak Nabi Yusuf, akhlak Nabi Yunus, semua itu akan mendatangkan hidayah kepada kita. Begitu juga dengan membaca kisah-kisah para sahabat. Kisah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kehidupan beliau yang jelas-jelas calon penghuni surga. Kisah Umar bin Khattab, kisah Utsman, kisah Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan kisah para sahabat yang lainnya. Baca itu kaum muslimin. Begitu juga kisah para tabi'in, murid-murid sahabat yang Nabi menjamin mereka itu orang yang selamat. Begitu juga tabi'in, baca kisah-kisah mereka. Jangan hanya sibuk dengan kisah-kisah drama, drakor atau dracin yang semuanya adalah kekacauan yang terjadi. Ujung-ujungnya kayak gitu, selingkuh, kumpul kebo, kalau nggak gitu bunuh diri, kalau nggak gitu cinta segitiga, hubungan saudara. Itu apa itu? Nggak usah diikuti, nggak usah dibaca itu, nggak usah didengarkan. Baca kisah-kisah orang soleh, Anda dapat ilmu, berpahala, apalagi diamalkan. Nah, begitu. Kemudian yang ketujuh, kaum muslimin, di antara sebab yang bisa mendatangkan hidayah Allah, yaitu mengimani takdir Allah dengan benar. Mengimani takdir Allah dengan benar. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apapun yang menimpa kita terjadi karena Allah mengizinkan. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perhatikan kaum muslimin, kata Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan
orang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, dia pun bersabar, dia pun mengharapkan pahala balasan dari musibah tersebut, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketetapan Allah tersebut, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Ini kaum muslimin. Kemudian yang kedelapan, berlapang dada menerima keindahan Islam serta meyakini kebutuhan manusia, ya, lahir dan batin terhadap petunjuk yang sempurna. Jadi biasakan punya dada yang lapang, seperti doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah Tuhanku, lapangkan dadaku. Legowo, Pak. Orang kalau memiliki dada yang luas, yang lapang, mudah menerima kebenaran. Ya. Maka hilangkan fanatik kepada kelompok tertentu. Fanatiklah kepada dalil, fanatik kepada Quran, fanatik kepada hadis, fanatik kepada Islam. Ya. Kalau fanatik kepada kelompok, nanti kebenaran datang dari luar kelompoknya ditolak nanti. Sopo sampean? Nah, iki kelambine ijo apa kuning iki? Begitu nanti. Wah, ijo, saya nggak bisa menerima ini, nggak bisa. Maka jangan menjadi orang berpikiran sempit, Pak. Kita harus luas. Kenapa? Ingat, Rasul pernah mengatakan kebenaran itu bisa datang dari syaitan. Nggak percaya? Coba Bapak ingat kisah siapa itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah diberi tugas menjaga harta zakat. Lalu datang jin dalam bentuk manusia mencuri zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah. Pas ditangkap, kamu mau tak serahkan Rasul besok? Jangan, saya orang yang butuh, lepaskan saya. Abu Hurairah kasihan, ya sudah, kamu tak lepaskan. Lalu Nabi besoknya bertanya, Nabi dapat kabar dari Jibril, ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya Rasul, dia begini. Lalu kata Nabi, nanti dia datang lagi nanti. Abu Hurairah ya langsung mengintai. Betul, datang lagi orang itu, ditangkap lagi. Ketika mau diserahkan Nabi, sama alasannya, melas-melas dia. Hari kasihan Abu Hurairah, ya sudah, ambil zakat sana, pergi, jangan balik lagi ya. Nabi besok tanya lagi yang sama. Lalu kata Rasul, titenono, engko teko meneh iku. Sampai malam ketiga, ini hadis Bukhari ya, sahih di sini. Sampai malam ketiga datang lagi, pegang. Abu Hurairah nggak mau ketipu lagi. Wes, aku gak bekapusan meneh. Ayo, besok tak bawa kepada Rasul. Jangan. Ya wes, aku nyerah. Maukah kamu tak ajari satu amalan? Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Maka kamu gak akan diganggu setan. Lalu dilepas. Lalu Nabi bertanya lagi, apa yang dilakukan tawananmu? Ya Rasul, dia mencuri lagi, tapi dia mengajarkan sesuatu kepadaku. Apa itu? Ayat kursi. Apa katanya? Begini. Apa kata Rasul? Dia itu kadzub. Dia itu benar walaupun dia pendusta. Ya, artinya apa? Nabi menerima itu ilmu dari setan tadi, iblis tadi. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita biasakan fanatik kepada dalil, kepada Quran dan Sunnah. Nah, begitu. Nah, karena nggak menutup kemungkinan kebenaran datang dari lawan kita. Kadang kebenaran datang dari beda organisasi, bisa jadi. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Maka biasakan kita punya dada yang lapang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima ajaran agama Islam.
Nah, jadi apa itu dirinya, hatinya semua tunduk kepada dalil. Seperti Umar pernah marah-marah. Umar pernah marah-marah pas mau menghukum orang itu, dibacakan ayat oleh oleh orang itu. Langsung Umar tunduk kepada ayat. Iya, engkau benar, Umar yang salah. Hebat Umar itu. Walaupun dia penguasa, presiden di waktu itu, dia panglima perang di waktu itu, namun dia tunduk kepada dalil. Dia tidak malu mengatakan, iya Umar yang salah, engkau yang benar. Enggak malu mengatakan demikian. Coba kalau pemimpin kita seperti itu, Pak. Pemimpin kita enggak adil, dibacakan ayat, ya saya tunduk kepada ayat, tak bersikap adil. Luar biasa negara kita, Pak. Kalau seandainya pemimpin kita takut kepada Al-Quran, takut kepada Allah, ya, dibacakan ayat langsung tunduk, gemeter sudah mereka. Masalahnya pemimpin kita jauh dari agama. Walaupun disampaikan dalil ayat, nggak ngefek, nggak ngefek. Wah, ini masalah ini. Nah, semoga ke depan Anda nggak salah lagi memilih pemimpin. Pilih pemimpin yang cerdas, berakhlakul karimah, agamanya mendalam, kan begitu. Pemimpin nggak ada ijazah dipilih piye terusan ini. Nah, aduh, kan kapusan kabeh. Anda tuh banyak yang pendidikan ya. Masa Anda ketipu gimana? Banyak sarjana lagi ya. Baik, ada waktu sedikit kita selesaikan. Yang ke-9 kaum muslimin, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan dan meneguhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti pengajian ini serius Anda. Ya, serius, sebab ini bagian dari jalan menuju ke surga Allah, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi hidayah dijemput, Pak. Diusahakan. Beli kitab, belajar, datangi pengajian, datangi majelis ilmu, datang ke kiai, ke guru, belajar, begitu. Jangan berleha-leha. Ya. Mohon maaf, untuk mendapatkan dunia Anda bersusah payah, betul nggak? Iya. Misalnya Anda pingin duren, Anda harus ngoyo, datang ke sana, kemudian milih-milih, masih direwangi, ya. Mungkin naik ke gunung dan sebagainya, kan macam-macam. Itu untuk dunia, apalagi untuk akhirat harus berjuang bersungguh-sungguh. Nah, begitu kaum muslim yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kita agar kita betul-betul mampu berusaha untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Yang akan datang kita bahas ayat yang ke-9 ya, tentang Yaumul Hasyr, hari berkumpul. Ya, sebab hari berkumpul itu banyak orang kurang memahami fikih tentangnya atau ilmu tentangnya. Apa makna hari berkumpul? Kemudian berkumpul itu ada berapa? Apakah di dunia atau di akhirat atau bagaimana? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang berjihad di negeri Palestina untuk mendapatkan kemenangan dan diberi oleh Allah pertolongan. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan waz zaman. Allahumma tawaffana alal islam was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.